Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kisah teladan TPRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah. Ada sebuah kisah seorang murid dengan gurunya. Satu waktu seorang murid bercerita kepada gurunya bahwa tadi malam dia baru saja menyelesaikan sholat malam dengan membaca hafalan Al-Qur'annya 30 juz. Dia menghadap kepada gurunya. Lalu kata gurunya, "Hebat wahai muridku, engkau luar biasa. Coba engkau lakukan nanti malam, sholat malam lagi, kemudian bayangkan ada aku gurumu yang menyimak hafalanmu." Lalu kemudian seorang murid ini dia melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Tapi ternyata ketika dia membayangkan ada gurunya di belakangnya menyimak hafalannya, dia tidak sanggup untuk menuntaskan hafalan 30 juz itu. Hanya separuh atau 15 juz dari hafalannya. Kemudian besok malamnya kata gurunya, coba lakukan lagi. Tapi bayangkan ada Rasulullah SAW di mana Al-Quran itu diturunkan kepadanya. Dia menyimak hafalan kamu. Lalu murid ini dia mencoba mempraktekkan apa yang disarankan oleh gurunya. Tapi kemudian setelah dia coba, ternyata dia tidak sanggup untuk menghafal Al-Quran dalam sholatnya sampai hanya 1 juz. Karena ketika dia membayangkan ada Rasulullah SAW di belakangnya. Lalu kata gurunya, coba praktekkan lagi besok malamnya. Tapi bayangkan ada Jibril alaihissalatu wassalam, di mana Al-Quran itu turun melalui perantaranya. Lalu dia mencoba murid ini. Ternyata ketika dia membaca dalam sholatnya hanya membaca surat Al-Fatihah, dia gemetar tidak sanggup melanjutkan hafalannya. Lalu kemudian kata gurunya, coba besok malam praktekkan lagi hal yang sama, sholat malam lalu baca Al-Quran. Tapi bayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan Al-Quran ada kalamullah, bayangkan dia menyimak hafalanmu. Lalu muridnya dia mencoba. Namun ketika dalam sholatnya dia membaca surat Al-Fatihah, tidak mampu dia melanjutkan bacaannya sampai pada kalimat ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu kemudian dia tersungkur jatuh pingsan. Kenapa kata gurunya engkau jatuh pingsan? Lalu kata muridnya, ketika aku membaca surat Al-Fatihah tapi aku membayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimak aku, bacaanku. Aku tidak sanggup membohongi lidahku mengucapkan Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Lidahku keluh dan aku jatuh pingsan karena selama ini aku beribadah tapi aku menduakan Allah. Aku tidak hanya minta pertolongan kepada Allah, tapi juga banyak bergantung dengan makhluk-makhluk selain Allah. Ini adalah cerita yang menginspirasi kita untuk rabithah, artinya bertali kasih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Ali Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau bersabar dan menguatkan kesabaran, dan engkau rabithah, bertali kasih, semoga engkau menjadi orang-orang yang sukses. Rabithah artinya dalam bahasa Arab ta'alluqul qalbi bisyai' ala wajhil mahabbah, ketergantungan hati kepada sesuatu atas dasar cinta. Begitu juga seorang murid
dia rabithah kepada gurunya, ya, sebelum sampai kepada Allah, dia melalui rabithah, tali kasih dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, kepada gurunya, gurunya dari gurunya, terus sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi hendaklah kita bertali kasih kepada guru-guru kita, karena melalui mereka lah kita memiliki ilmu pengetahuan. Kalau disebutkan al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya, maka guru adalah sumber cahaya. Oleh sebab itu mari kita muliakan guru-guru kita, kita kenang kebaikan-kebaikan mereka, kita doakan setiap hari kita dengan cara berwabito, dengan ucapan lafaz kita mengirimkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, salam keselamatan kepada engkau wahai baginda Rasulullah, assalamualaikum ya para guru, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Jadi mudah-mudahan dengan cara ini kita semua memiliki ilmu pengetahuan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.